Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 7 Agustus 2023, teman-teman ya. Saya akan membahas saham-saham untuk besok tanggal 8 Agustus. Oke, baik. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, teman-teman, technical update beberapa saham-saham potensial ya. Ada satu sektor saham yang cukup serentak naiknya ya, teman-teman. Sahamnya apa? Kita akan bahas. Baik, kita masuk dulu ke bahasan dari IHSG. Seperti ini adalah kondisi dari IHSG ya. Kemarin sekitar 4 hari bursa yang lalu bisa break di bawah 38,2 retracement, supportnya kemudian naik lagi. Kemudian turun lagi dan hari ini naik lagi, teman-teman. Jadi IHSG-nya masih galau ya. IHSG-nya masih galau. Coba kita ukur dulu. Ini adalah memang IHSG-nya kepentok di area hijau ini adalah merupakan 50 retracement ya. 50 retracement itu memang sakral karena dari situ IHSG-nya sering balik arah. Nah, kita lihat dulu nih. Koreksi IHSG teman-teman itu sampai di 6810 ya. Koreksi IHSG sampai 6810 itu adalah masih dalam rentang koreksi ringan ya. Karena kalau kita tarik nih dari swing low di sini sampai swing high di sini, maka di 6810 itu adalah 38 retracement atau area ini, teman-teman, ini adalah merupakan support kedua dari tren naik IHSG itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk support dari IHSG-nya. Nah, kita lihat dulu. Hari ini coba kita refresh dulu. Ternyata hari ini untuk mover atau saham-saham penggerak dari IHSG ini banyak dari sektor perbankan. Saya sampaikan ada satu sektor yang serentak naik. Nah, kita lihat ternyata di sektor ini tidak hanya Big Four bankingnya aja, ada BCA, BRI, Bank Mandiri ya. BNI-nya tetap sih, tapi sebenarnya BNI ini tadi sempat naik ya 9050. Namun ternyata di sektor ini juga ada beberapa saham yang ikut bergerak, teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk regionalnya tipis ya. Dow Jones 0,4, 0,3 minus ya, 0,5. Kemudian Asia-nya juga hitungannya tipis ya. Shanghai-nya aja yang agak lebih besar, Taiwan-nya plus ya. Eropanya sore ini terpantau minus 0,5, 0,6 ya, teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk harga terkait komoditas ya. Komoditas tadi udah saya lihat sekilas, yang menarik hanya terkait energi oil aja karena harganya sekarang di 82 ya. Yang lainnya tetap natural gas tetap ya. Goldnya juga sama, masih di kisaran koreksinya di 1935 per troy ounce. CPO mengalami retracement yang cukup dalam ya. Tinnya tetap, nikelnya tetap. Baik, kita akan langsung masuk saja ke bahasan terkait saham-saham potensialnya apa aja untuk besok, teman-teman ya. Kita akan langsung masuk aja ke bahasan, nanti terlalu malam ya. Baik, yang pertama ada satu saham consumer ya. Bentar, saya betulkan keyboard saya dulu. Satu saham consumer, Mayor. Nah, Mayor ini adalah sudah hari ke 3 breakout, teman-teman ya. Bisa bertahan 2 hari ini di atas MA 200 dan kenaikan hari ini sempat melebihi 2560 atau melebihi 38,2 retracement yaitu di 2590. Namun demikian closingnya dia pas di 38 retracement ya, teman-teman. Target sementara ke 2628. Nah, Mayor ini termasuk saham yang mengalami breakout dari konsolidasi ya, yang area hijau ini juga mengalami breakout dari resistan konsolidasi ini ya, yang di 2480 juga berhasil closing di atas MA 200 ya. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya, sayangnya masih net sell. Ini membuktikan bahwa asing net sell ini hanya sebagai net sell, net buy asing ini hanya sebagai referensi ya, teman-teman. Karena asing net sell pun masih tetap bisa naik ya. Ini ketika naik ternyata harganya juga naik walaupun asingnya net sell. Jadi jangan terpaku asingnya net sell terus nggak beli. Bisa jadi memang yang drive naik itu adalah lokal. Baik, kemudian adalah terkait saham kertas ya.
TKIM akhirnya hari ini breakout dari 61,8 retracement 6.920 dan juga MA 200 TKIM, kemudian INKP pun juga demikian. Nah, TKIM ini kan sebentar, INKP. Nah, kalau INKP ini kan dia lebih dulu kenceng ya, karena sudah di atas MA 200. Sedangkan untuk TKIM ini kan dia masih berjuang di atas MA 200. Hari ini dia closing di atas MA 200. Masuk ke bullish area, TKIM-nya, INKP-nya udah lebih dulu ya. Kita lihat dalam weekly mungkin untuk bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Target dari INKP ada di 10.800-an, 10.800-an. TKIM masih ada PR di 7.800 dan target 8.800 ya teman-teman. Kita akan cek dulu untuk asingnya. Kondisi asingnya dari NKP, asingnya net buy net sell masih campur, tapi hari ini net buy. Volumenya cukup tinggi juga di atas rata-rata. TKIM volumenya gede dan asingnya hari ini masuk besar. Walaupun masih belum mendominasi full gitu kalau kita lihat dari awal-awal Juli ya. Tapi setidaknya pergerakan dari dua saham ini sangat menarik ya. Nah, kondisinya dia sedang daily-nya breakout dari MA 200 untuk TKIM, sedangkan INKP-nya udah lebih dulu. Ini menarik untuk kita pantau, kita tunggu sampai di mana dia retracement. Baik, kemudian di judul ini saya sampaikan adalah saham-saham atau sektor-sektor saham yang serentak naik, teman-teman. Kita akan lihat sektor terkait perbankan. Nah, hari ini yang sliwer-sliwer di running trade saya adalah BRIS. Nah, BRIS ini rebound dari retracement ya, rebound dari retracement dalam big picture-nya dari BRIS ini, teman-teman. Ini koreksi sampai di 1540 adalah koreksi sampai supportnya yang kedua dan ternyata dia nggak sampai di situ. Nah, ini udah mulai rebound ya. Udah mulai rebound, resistannya berhasil dilewati di 1660. Saya menggunakan tren lama, untuk mencari support resistan dari si BRIS. Kalau di daily-nya, di weekly-nya ada resistan 1765 dan nanti ada target 1980 ya untuk BRIS. Nah, kemudian sektor perbankan ada juga. Nah, BNGA teman-teman. BNGA ini di cerita-cerita saya sebelumnya, ini barang perbankan yang trennya bagus banget ya. Jadi modenya begini adalah buy on weakness. Sayangnya pelemahannya juga sangat terbatas. Jadi bahasan saya ya ini kita pantau aja dulu, siapa tahu dia ada mengalami retracement dan saat ini 2 hari ini asingnya juga net buy. Volumenya sih masih biasa aja ya teman-teman. Kemudian BMRI hari ini kita cek dulu. BMRI ternyata masih lanjut naik ya. Kita lihat ini all time high. Jadi the sky is the limit dan modenya adalah buy on weakness. Kita pantau ketika terjadi retracement ya. Volume pas di rata-ratanya dan untuk asingnya dari BMRI ini hari ini solid banget ya sejak tanggal 14. Nih baru sehari 14 Juli, baru sehari tanggal 18 Juli aja asingnya net sell ya. Kemudian sekilas dulu untuk BBCA ini masih biasa aja sih. BBCA. Nah, kemudian ada PNBN. Ini masih mencoba untuk merangkak naik, jadi masih di bawah sih, masih di bawah MA 200. Kita pantau aja dulu pergerakannya. Kalau dalam weekly-nya memang dia sempat terkoreksi dalam, di weekly-nya kita bisa lihat ada resistan di 1450 ya untuk Penin Bank. Asingnya hari ini masuk banyak, hari ini masuk dan volumenya juga cukup besar ya, di atas rata-rata. Baik, kemudian Bank Danamon masih terkait perbankan juga ya, hari ini volume di atas rata-rata, asingnya memang masih campur net buy net sell. Tapi kalau kita lihat dari tanggal 11 Juli sebenarnya asingnya ini mendominasi ya. Bank Danamon, kita lihat dulu secara chart bagaimana untuk Bank Danamon daily-nya. Nah, ini ternyata dia retracement
dan rebound dari retracement. Sementara dia ada resistan 3191 teman-teman, 3191. Kemudian masih dari perbankan nih, yang perbankan terakhir yang saya bahas untuk hari ini ada BBTN ya, Bank Tabungan Negara. Dalam koridor uptrend price channelnya, dia rebound dari supportnya ya. Ini adalah support dari uptrend price channel. Ini saya copy dan saya lanjutkan begini. Dia rebound, nah potensinya atau resistannya mungkin kita bisa ukur ya teman-teman ya. Resistan ada di 1307 dilewati hari ini. Berikutnya resistan ada di 1326 dan target sementara di 1340-an ya. Untuk Bank Niaga BBTN maksud saya. Asingnya masih dominasi net sell sebenarnya ya. Volumenya biasa aja. Baik, kemudian Avia ya. Avia ini rebound dari retracement teman-teman. Rebound dari retracement, apakah dia akan mampu ya? Ini sempat saya bahas sebelumnya, memang koreksinya dia udah ekstrim ya. Kenapa Pak ekstrim? Karena dia sudah lewatin dari dalam tren dia naik ya. Si Avia ini dalam tren naik ini teman-teman. Koreksinya ini adalah support pertama ya, kedua. Nah, ini break dari 38, targetnya di 61. Apabila lewat dari 61, itu koreksinya udah besar banget ya, trennya udah habis. Nah, kalau begini ya mungkin ini trennya udah habis, begini, dia memang ada rebound. Nah, apakah dia akan kembali ke atas? Kapan waktunya beli? Style dari saham-saham begini, ini adalah kita harus melihat adanya price action. Dan kita hari ini bisa melihat satu price action yang breakout dari satu konsolidasi. Jadi ini cukup menarik ya. Sementara ini kita geser dulu. Dan kita akan coba analisa dalam tren dia naik ini, ketemu resistan di berapa saja. Nah, ini adalah resistannya teman-teman. 640 ya, 660, 670, MA200-nya 675 dan targetnya sementara di 681 ya. Untuk Avia asingnya bukan asingnya, volumenya dalam 3 hari ini up ya. Asingnya dalam 2 hari ini masuk teman-teman untuk Avia. Baik, kemudian duo saham otomotif yang sering banget saya bahas. Ini memang masih sangat bagus sekali, yaitu Auto. Auto ini dinanti-nanti nggak koreksi-koreksi. Kalau mau beli kok galau juga ya, karena dia ya gimana ya, kita atau saya sekarang bukan model beli di breakout, tapi membeli ketika terjadi retracement. Tapi ternyata koreksinya juga hampir nggak ada ya, kecil banget. Inilah sebenarnya tipikal dari saham-saham yang ketika dia menggelinding, ketika masih ada power, dia tidak serta-merta berhenti dalam waktu singkat. Dia masih akan menggelinding. Inilah the real move dari satu saham. Pergerakan yang benar dari satu saham itu, kalau memang dia bergerak dengan volume, biasanya dia akan masih berlanjut ya. Masih ada dorongan volume, masih ada kekuatannya begitu. Auto, sayangnya untuk asingnya masih keluar ya. Volumenya cukup stabil. Kemudian ada DRMA juga, hari ini breakout volume ya. Asingnya juga hari ini tebel banget ya. DRMA ini juga termasuk sering banget saya bahas kemarin. Koreksi kemarin teman-teman lihat, ndak ini ya, koreksinya bener-bener kecil banget. Nah, kalau kita tarik trennya aja, ini masih sangat-sangat terjaga ya. Jadi dua barang ini stylenya adalah buy on weakness. Baik, kemudian ACS ini juga bukan barang lama. Dalam retracement kemarin saya bahas juga, retracementnya terjaga di 38 retracement dan rebound ya. Potensi kenaikannya bila berhasil break dari resistan yang ini kan. Jadi ketika dia naik ya, ada support yang dijebol, support lagi yang dites. Dan dia tidak lanjut turun. Jadi koreksinya hanya di 1, 2 ya. 2 tingkat ini. Jadi ketika dia bisa mantul dari supportnya yang kedua ini dan lanjut break resistan di atasnya, maka potensi untuk lanjut naik dia kuat ya. ACS hari ini saya tadi mention untuk ACS menarik ya, menarik sekali, dan secara Fibonacci memang dia memenuhi kriteria pergerakan yang menarik dari dengan Fibonacci maksud saya, seperti itu.
Era juga masih melanjutkan kenaikannya hari ini ya. Masih lanjut kenaikannya hari ini. Oke, resistan bisa kita ukur bisa dilewati di 530. Berikutnya di 560. Oke, kita ukur dulu untuk asingnya. Hari ini tebel banget untuk ACS, teman-teman. ACS-nya tebel banget, volumenya sih oke juga. Untuk era volume tebel, tapi untuk asingnya masih net sell ya teman-teman dalam 3 hari ini untuk era. Baik, kemudian Elsa kita cek ya, asingnya hari ini banyak masuk ya. Volume juga tebel dan harganya juga lanjut naik teman-teman ya. Kita lah pakai weekly aja. Weekly-nya ternyata dia mampu bertahan di atas 384 ya. Elsa itu adalah 50 retracement bagus. Resistan berikutnya di 417 ya. Elsa kita tengok dulu untuk Medco karena ini bersamaan juga. Medco masih agak galau nih hitungannya nih karena sebentar saya perbarui aja Medco ya. Ya perbarui Medco ketika dia rebound kemarin ini kepentok di mana? Ya, Medco ini ternyata dalam weekly-nya kepentok di 50 retracement. Memang 50 retracement itu sakral ya, teman-teman, harus dipantau. Jadi Medco itu titik kuat di 1130 itu titiknya Medco. Titik penting ya. Titik pentingnya Medco. Nah, Medco ya benar di sekitar 1160-an. Jadi ini sekarang masih retracement. Akan bagus bila Medco tidak koreksi di bawah 1055 ya. Saya tambahi Medco. Baik, kemudian adalah ABMM. ABMM ini berhasil masih bermain di sekitaran 3687 sih. Itu merupakan 50 retracement. Ya kita lihat lagi lah dalam beberapa hari ke depan kita masukkan watchlist dulu apakah dia mampu lewati 3920 ya teman-teman. Mungkin itu aja bahasan saya hari ini. ABMM kita tuntaskan. Ada tambahan volume, asingnya juga hari ini masuk. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu ya ada sekitar 10-an saham yang saya bahas, saham-saham potensi. Jadi sebenarnya untuk IHSG-nya memang masih di situ-situ aja, kepentok resistan di 50 retracement. Tapi sebenarnya kalau kita jeli, teman-teman, kita masih bisa mendapatkan saham-saham yang menarik. Baik, demikian dari saya, Surya MS Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.